warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penerapan algoritma priori dalam analisis pola pembelian pada dataset transaksi retail. Kali ini dalam matkul data mining abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma priori dalam analisis pola pembelian konsumen dari data transaksi retail. Data yang digunakan berasal dari dataset groceries, dataset .csv yang berisi transaksi harian sejumlah anggota selama 1 tahun. Analisis difokuskan pada pencarian asosiasi antar barang yang sering dibeli bersamaan. Penelitian menggunakan pendekatan data mining dengan metode a priori melalui library MLextend dalam Python. Hasil dari analisis ini menunjukkan sejumlah asosiasi barang dengan nilai support dan lift yang tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola retail untuk strategi penjualan dan penempatan produk yang lebih efektif. Kata kunci a priori data mining atau asosiasi pembelian groceries dataset. Abstract. This study aims to apply the a priori algorithm in analyzing customer purchasing patterns from retail transaction data. The data used is derived from the groceries underscore dataset.csv, which contains daily transaction of numerous members over the course of 1 year. The analysis focuses on identifying association between items frequently purchased together. The study adopts a data mining approach using the a priori method implemented through the MLStat library in Python. The results reveal several strong item association with high support and lift values, which can be utilized by retail managers to enhance sales strategy and optimize product placement. Keywords: a priori data mining, association rules, purchasing patterns, groceries dataset. 1. Pendahuluan. Pola pembelian konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam dunia retail yang dapat memberikan wawasan strategis bagi pengambilan keputusan bisnis. Informasi mengenai produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan memungkinkan pengelola untuk mengatur tata letak produk secara lebih efisien, menyusun strategi promosi yang tepat sasaran, serta meningkatkan nilai transaksi berpelanggan. Dengan kata lain, analisis terhadap pola pembelian konsumen tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi operasional, tetapi juga dapat menjadi alat kompetitif dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan kemajuan metode analisis data, data mining menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengeksplorasi pola tersembunyi dalam data transaksi konsumen. Salah satu teknik yang paling populer dalam data mining adalah algoritma a priori. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan asosiasi atau korelasi antara satu item dengan item lainnya dalam kumpulan data besar. A priori bekerja berdasarkan prinsip bahwa jika suatu item set sering muncul dalam sebuah dataset, maka subset dari item set tersebut juga sering muncul. Dengan meningkatnya volume data transaksi harian yang dihasilkan oleh sistem point of sale atau POS di toko-toko retail, penerapan metode seperti a priori menjadi semakin relevan. Data transaksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi item set yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan, sehingga menghasilkan aturan asosiasi yang dapat diinterpretasikan secara bisnis. Hasil dari proses ini dapat beri rekomendasi untuk produk untuk strategi cross-selling, bundling produk, atau pengembangan tata letak toko yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan dataset groceries yang terdiri dari lebih dari 38.000 transaksi yang dicatat selama 1 tahun di sebuah toko retail. Setiap transaksi mencerminkan pembelian yang dilakukan oleh satu pelanggan pada satu waktu tertentu. Dataset ini merupakan contoh ideal untuk penerapan algoritma a priori karena mencakup berbagai jenis produk yang beragam serta pola pembelian konsumen yang alami. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma a priori untuk mengidentifikasi
aturan asosiasi antara barang dalam dataset dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library ML Extend. Penelitian ini mengeksplorasi subset yang paling sering muncul dan menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan metrik-metrik support dan lift. Harapannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pola pemilihan yang dominan di kalangan konsumen serta memberikan kontribusi terhadap strategi pemasaran berbasis data. Metode penelitian 2.1 dataset yang digunakan adalah groceries dan underscore dataset.csv yang berisi 3 kolom: member underscore number, date, dan item description. Data diproses menjadi format list transaksi per member. 2.2 Preprocessing. Data dikelompokkan berdasarkan nomor member bentuk transaksi per individu. Digunakan transaction encoder pada data transaksi menjadi format binar, yaitu 1 dan 0 yang dibutuhkan oleh algoritma. 2.3 Algoritma a priori. Implementasi dilakukan menggunakan fungsi a priori dari memo extend frequent underscore patterns dengan parameter minimum support sebesar 0.01. 2.4 Association rules. Dari frequent item set yang dihasilkan digunakan fungsi association underscore rules untuk menurunkan aturan asosiasi berdasarkan metrik lift dengan threshold minimum 1.6. 3. Hasil dan pembahasan. Hasil awal menunjukkan sejumlah item yang sering dibeli bersama seperti whole milk, order vegetables, dan roll buns. Association rules menunjukkan bahwa kombinasi seperti root vegetables dan order vegetables cenderung dibeli bersama dengan whole milk dengan nilai lift yang tinggi di atas 2.0. Contoh hasil aturan asosiasi. 1. Jika membeli yogurt dan tropical fruit, maka kemungkinan besar juga membeli whole milk. Lift 2.1. Jika membeli root vegetables, maka besar kemungkinan membeli other vegetables. Lift 2.5. Selain itu, bukan pula asosiasi menarik lainnya antara citrus fruit, curd, dan buttermilk dengan produk susu lainnya. Aturan ini menunjukkan adanya kecenderungan konsumen untuk membeli produk segar dan produk olahan susu secara bersamaan dalam satu kali transaksi. Dalam konteks ini, nilai lift yang tinggi mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara produk-produk tersebut. Distribusi nilai support pada aturan-aturan yang dihasilkan juga memberikan gambaran tentang seberapa umum kombinasi produk tersebut terjadi dalam keseluruhan data transaksi. Misalnya, aturan dengan support 0.04 menunjukkan bahwa 4% dari seluruh transaksi mencakup item tersebut, yang merupakan indikasi signifikan dalam skala dataset besar. Dari segi praktis, hasil aturan asosiasi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai strategi bisnis, seperti menyusun promosi produk secara bundling, merancang layout toko yang menyatukan produk-produk terkait secara fisik, hingga menyusun strategi rekomendasi produk pada sistem e-commerce berbasis kebiasaan belanja pengguna. Secara umum, semakin tinggi nilai lead, maka semakin kuat hubungan antar item tersebut, dan semakin layak dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan bisnis. Evaluasi juga menunjukkan bahwa penerapan algoritma berbasis pada data real seperti groceries dataset ini cukup efektif dalam menggali informasi tersebut yang dinilai strategis. Kalender dapat dijelaskan secara langsung oleh perubahan dalam penggunaan uang elektronik. Nilai ini menunjukkan kekuatan hubungan yang substansial antara kedua variabel. Masuk ke kesimpulan. Penelitian ini berhasil menerapkan algoritma teori untuk menemukan pola pembelian dalam dataset transaksi retail. Ditemukan beberapa aturan asosiasi yang signifikan berdasarkan nilai lift yang menunjukkan kekuatan hubungan antar barang. Temuan ini relevan bagi pelaku bisnis retail dalam memahami perilaku konsumen dan menyusun strategi yang lebih berbasis data. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan
untuk melakukan segmentasi berdasarkan waktu, jenis konsumen, atau menggabungkan dengan data demografis agar hasil analisis lebih tajam dan aplikatif. Daftar pustaka itu ada Agrawal, Ferdinand Srikan, era 1994, Press Algorithm for Mining Association Rules, Scenic Frontier, dan 20 International Conference on Value Search dan lalu memang extend documentation, descriptions dataset kayak gitu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan